Jadi siapa mau diserahkan? Ada podcast kali ini dengan narasumber I'll be halfway to my mama's home. It just dawned on me like the last bleeding as a passing dawn. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sri Susilawati selaku moderator pada podcast kali ini dengan narasumber kita yang sangat cantik. Saya persilahkan untuk memperkenalkan namanya sendiri agar penonton lebih mengenal beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Udria Mutiasara. Saya lebih sering disapa Ria. Saya kader dari HMI Komisariat Lemadu Keleng Cabang Wajo. Tentunya di sini memenuhi undangan yang sangat menakjubkan sebenarnya dari Kohati Komisariat PPGSD Bone. Sebelum melangkah lebih jauh, Kak, di podcast kami sebelumnya itu membahas mengenai kekerasan seksual dan femisida. Bagaimana tanggapannya Karya terkait kedua hal tersebut? Sebenarnya kalau membahas terkait kekerasan seksual dan femisida, apapun pembenarannya, apapun alasannya, dan apapun sebab akibat yang sering disangkut pautkan untuk pembenaran perempuan ataupun laki-laki, pada akhirnya akan sampai pada keputusan final bahwa kekerasan seksual dan femisida adalah sesuatu yang salah. Dan tentu saja lebih sering perempuan menjadi korban, meskipun tetap ada beberapa kasus kekerasan seksual itu korbannya laki-laki. Cuman itu sangat jarang, dan meskipun ada, jarang terungkap sampai di permukaan, ditahu sama masyarakat, karena kekerasan seksual lebih menjadi sensitif ketika pembahasannya dengan perempuan. Nah, saya sepakat bahwa perempuan itu seringkali menjadi korban, dan bahwa kekerasan seksual itu adalah sesuatu yang final salah. Cuma yang perlu digarisbawahi, apakah dalam kesalahan yang terjadi itu, dalam keadaan korban yang menjadi perempuan, apakah sepenuhnya kesalahan itu dari laki-laki atau ada turut andil dari perempuan? Turut andil yang saya maksud di sini bukan saja bilang dengan sengaja memberikan dirinya ke laki-laki, bukan, tapi apakah dari apa tindakannya perempuan ini menjadi salah satu sebab sehingga laki-laki ini menjadikan dirinya mangsa sebagai korban, begitu. Jadi dari pembahasan Karya tadi sudah membahas mengenai perempuan dan mengangkat tema sesuai yang akan diangkat tema pada podcast kali ini, yaitu perempuan selalu menjadi korban. Membahas tentang tema apakah benar perempuan selalu menjadi korban, ini saya ambil dari dua podcast sebelumnya. Karena kan dua podcast sebelumnya itu membahas kekerasan seksual dan femisida, yang seperti tadi dibilang bahwa dia lebih dominan, lebih tersebar selama ini bahwa perempuan menjadi korban. Makanya saya mau angkat tema ini agar bukan membuktikan sih, lebih memberikan perspektif baru ke teman-teman Kohati Cabang Bone, bahwa sebenarnya yang penjarakan sekarang itu bukan hanya gender, bukan hanya orang lain, tapi lebih ke pikiran tak sendiri yang lebih utama. Itu salah satu alasannya sehingga saya ambil tema ini. Hampir tidak pernah perempuan itu menjadi korban yang seutuhnya sebenarnya. Karena dalam kasus ketika dia menjadi korban, dari sebabnya itu ada turut andilnya sendiri. Mungkin dari pakaiannya atau kalau mungkin karena bahas kekerasan seksual, pasti dalam ranah fisik. Atau ranah fisik bisa saja suaranya yang menggoda, atau memang aromanya yang harumnya kemana-mana sehingga laki-laki tergoda, atau mungkin pakaiannya yang seksi, meskipun sebenarnya perempuan ini pakai pakaian itu, pakai misalnya make up itu bukan untuk tebar pesona, bukan untuk cari perhatian laki-laki, tapi kan itu menjadi salah satu sebab sehingga laki-laki tergoda. Dan kita sebagai perempuan tentu saja sadar pasti sadar ketika ada laki-laki yang perhatikan, ketika laki-laki perhatikan pakaian tak, ketika laki-laki pandang muka tak karena make up, kan pasti sadar akan itu. Cuman memang dalam diri kita tidak bikin
pakaian itu tidak bikin Ki makeup itu karena untuk menggoda, tapi pada akhirnya akan jatuh karena itu. Kayak contoh di luar sana atau kayak dilihat dari media, kalau memang perempuan yang selalu menjadi korban, Ya, selalu menjadi korban, itu memang benar-benar sesuai kenyataan atau memang ada sesuatu yang perlu disoroti atau kayak ada hal lain. contoh dalam kekerasan seksual. Anggaplah ada kasus pemerkosaan. Pernah ada pembenaran bahwa bagaimanapun pakaiannya perempuan, bagaimanapun tertutupnya pakaian perempuan itu, kalau laki-lakinya yang memang tanda kutip mesum, Iya. pasti akan tetap terjadi kekerasan seksual itu. Tapi yang perlu kita ingat bahwa pikirannya laki-laki, matanya laki-laki, dan tindakannya laki-laki kan di luar kendali tak, di luar kendali tak itu. Nah, justru yang bisa kita kendalikan itu kan pakaian tak, cara berperilaku tak, cara berpenampilan tak, itu yang bisa dikendalikan. Sehingga makanya tadi di awal aku bilang bahwa kita ini perempuan jangan dipenjarakan oleh orang lain. Jangan Ki mau terpenjara dengan standarisasi yang diciptakan orang lain, apalagi dengan pikiran tak sendiri. Hanya begitu. Tapi menurut aku kalau kita tidak boleh terpenjara oleh standar di luar sana, bagaimana dengan kita sama-sama dari Bugis? Ya. Pasti ada yang dibilang siri. Oke. Perempuan selalu dianggap sebagai simbol kehormatan dan harus menjaga harga dirinya. Nah, sedangkan sesuai yang kita bahas hari ini tuh perempuan selalu menjadi korban. Oke, bahas Ki mengenai perempuan menjadi korban, dan bahas Ki mengenai sama-sama Ki perempuan dan sama-sama Ki tinggal di Bugis, sama-sama orang Bugis. Tentu saja sebelum Ki jauh bahas ke sana, perlu Ki dulu tahu bagaimana sebenarnya Bugis memandang perempuan. Bagaimana budaya Bugis menempatkan perempuan di kehidupan selama ini. Karena kalau tanpa tahu Ki filosofinya Bugis seperti apa ke perempuan, pasti pada akhirnya akan bias Ki menempatkan bagaimana sebenarnya perempuan di mata Bugis itu sendiri. Jauh sebelum adanya gaungan feminisme di tanda kutipnya itu, Bugis itu sudah menerapkan feminisme itu sendiri di kehidupannya. Dulu saya pernah dapat dari tempat salah satu seseorang, dia mengatakan bahwa kayaknya saya pernah juga baca di Ilagaligo bahwa dulu itu dalam kan rumah Bugis rumah kayu, di rumah dari di bawah itu, yang di bawah yang di teras yang masih di tanah itu tempat peralatan kayak cangkul, traktor atau besi, alat-alat ke sawahnya. Nah, sedangkan di tengah itu ditempati berhuni, tempati tidur, ditempati makan. Nah, di rakyang itu, di loteng itu hanya ada boleh benda berharga. Dan benda berharga yang dimaksud itu adalah benda pusaka sama beras sebagai sumber kehidupan. Nah, ketika dalam suatu keluarga dia punya dua anak misalnya, laki-laki dan perempuan, hanya anak perempuan yang boleh tinggal di loteng. Kenapa? Karena anak perempuan dianggap sebagai sumber kehidupan, dianggap sebagai sesuatu yang berharga, dan ini adalah bentuk proteksinya orang tua, bentuk proteksinya orang Bugis kepada anak perempuan. Karena misalnya ketika ada bahaya mungkin pencurian atau perampokan, pasti yang mau dimasuki kan yang bagian tengah dulu, yang bagian bawah dulu. Terakhir baru bisa terdapat dicapai ini yang di atas. Sehingga itu bentuk proteksinya keluarga ke perempuan. Seperti itu sebenarnya. Cuman sangat disayangkannya itu sekarang orang menganggap bentuk proteksi yang dilakukan itu sebagai bentuk diskriminasi. Karena saya pernah dengar bantahan yang bilang bahwa kita ini dibeda-bedakan sama anak laki-laki. Masa saya tinggal di loteng sama beras, baru kakakku yang laki-laki tinggal sama mamaku di bawah. Padahal yang tidak kita pahami bahwa ini itu bentuk proteksinya orang tua ke kita. Biar ketika ada bahaya bukan kita duluan yang kena. Begitu. Maksudku itu makanya pentingnya kita untuk tahu kenapa sebenarnya ini ada satu tradisi itu dilakukan, apa sebab akibatnya kenapa dilakukan itu, biar tidak lebih gampang Ki menjustifikasi sesuatu yang sebenarnya tidak seperti itu tujuan awalnya dilakukan. Jadi menurut Karya bagaimana sih definisi perempuan Bugis dulu?
apakah benar-benar ia menjaga budaya siri atau tidak? Eh, Kalau terkait perempuan, apakah dia menjaga budaya siri dulu? Pernah, meskipun perlu disadari dan diterima bahwa budaya Bugis tidak sebersih itu di sebenarnya. Pernah ada beberapa kasus yang misalnya perempuan muda punya suami yang tua dan tiba-tiba digoda oleh laki-laki lain, itu pernah ada, dan itu tidak boleh dipungkiri adanya. Tapi terlepas dari itu, sebenarnya Bugis tidak pernah menjadikan budaya diskriminasi, tidak pernah menjadikan budaya, apalagi budaya patriarki. Bugis itu selalu memuliakan perempuan, selalu memproteksi perempuan dengan caranya sendiri. Begitu. Tapi bagaimana dengan budaya mapasitaro atau memaksa jodoh atau kayak perjodohan paksa lah Oke. dibilang. Meskipun sekarang jarang nih, tapi saya yakini masih ada beberapa yang dikasih taro, masih SD, masih SMP sudah dikasih taro sama keluarganya mungkin. Di taman dulu pernah ki ke kubur, kalau nggak ki itu pernah ki ke kuburan, lihat banyak batu nisan kecil yang untuk bayi. Nah, itu meskipun ini tidak valid, tapi ini menjadi salah satu bukti bahwa orang dulu itu gampang menikah mudah. Kenapa? Apa hubungannya dengan kuburan? Karena pada saat itu rahimnya belum sanggup untuk mereproduksi dengan baik, belum berfungsi dengan baik, sehingga mungkin anaknya keguguran atau mungkin lahir tapi tidak bertahan lama. Nah, ini salah satu saya bahas dampak buruknya dulu dari Mapustaro ini. Nah, tapi dampak positifnya lagi-lagi bilang bahwa Bugis itu selalu memproteksi perempuan sebenarnya. Ini bentuk proteksinya dengan apa? Bahwa daripada dia kelayapan sama laki-laki, daripada dia setelah sekolah tidak jelas kemana, mending dinikahkan saja meskipun ada dalih pembenaran dari orang tua yang sebenarnya tidak layak diucapkan, bilang kalau sudah kukasih menikah anakku, lepas tanggung jawab maka. Nah, tapi kan terlepas dari itu, ini bentuk proteksinya orang tua yang sebenarnya tidak begitu dipahami sama kita, meskipun ada dampak buruknya. Makanya kan seiring berjalannya waktu, budaya Bugis pun kan tidak menolak umur yang telah ditetapkan oleh undang-undang untuk menikah. Jadi budaya Bugis itu memang benar-benar menghargai orang perempuan karena bisa dibilang kayak perempuan itu diatur. Tapi karena adanya perubahan zaman sehingga beberapa orang berpendapat bahwa ini hanya bentuk proteksi dan hanya sebuah budaya. Begini, pernah Ki dengar suatu keluarga Bugis yang kalau makan dikasih duluan bapaknya, atau mungkin Momi makan tapi tidak dimulai makan karena ada bapaknya? Kan sekarang banyak sekali yang menganggap budaya seperti itu dianggap sebagai bentuk budaya patriarki. Ini perempuan menganggap ini adalah bentuk penindasan kepada perempuan. Karena masa kita sudah capek-capek masak, mau makan masih ditunggu yang laki-laki, dan kita dianggap sebagai laki-laki makan duluan, kita yang makan sisa. Perlu diketahui bahwa apa sih sebenarnya salahnya ditunggu dulu bapak tak baru makan? Ini orang sekarang, meskipun tidak semua, toh, dia bias menurutku memandang bagaimana itu kebebasan dan bagaimana itu bentuk penghormatan. Yang kutakutkan saya jangan sampai terlalu menggebu-gebuki, tidak mau dianggap ditindas, terlalu menggebu-gebuki untuk mengatakan diri tak bebas, sehingga menjadi berdampak lupa Ki menghargai orang lain. Kan tidak salah Ki menunggu beberapa lama, beberapa saat, tunggu bapak tahu untuk makan. Kan tidak salah tunggu orang yang dia mencari nafkah untuk kita, hanya untuk menunggu beberapa menit dia untuk makan, kan tidak ada yang rugi sebenarnya. Tapi karena terlalu terdoktrin Ki bahwa ini adalah sebagai bentuk penindasan,
sebagai bentuk budaya patriarki misalnya, karena apa-apa laki-laki dulu baru perempuan, sehingga termindset bahwa ini tuh bukan bentuk penghargaan tapi bentuk penindasan. Makanya kembali lagi aku bilang, sebelum Ki memandang sesuatu, perbaiki dulu cara memandang. Sebelum menjustifikasi sesuatu, sebelum menilai sesuatu, perbaiki dulu cara berpikir, biar pada akhirnya tidak ribet sendiri Ki. Seperti tadi yang contoh makan, kan harusnya makan itu hal yang patut disyukuri, sesuatu yang harusnya dinikmati. Tapi karena ada mindset bahwa ini bentuk penekanan, bentuk penindasan, pada akhirnya nikmatnya makan itu tidak terasa sebenarnya, karena belum pergi makan merasa terbebani. Memang disuruh menunggu laki-laki, padahal kan ini seharusnya bukan di hal yang harusnya kenapa-kenapa. Perempuan selalu menjadi korban, bagaimana cara agar tidak terjebak dalam ruang yang sempit itu, bahwa banyak stigma mengatakan bahwa memang perempuan yang selalu menjadi korban karena perempuan yang memancing. Kembali lagi sebenarnya ini ada kaitannya dengan dikotomi kendali. Meskipun ini tidak bisa jadi pembenarannya laki-laki bahwa memang pakaiannya yang memancing sehingga laki-laki boleh melakukan hal yang tidak sewajarnya, ini tidak bisa jadi pembenaran. Cuman harus dulu melakukan hal yang ideal untuk menjaga diri tak sebelum menilai ke orang lain. Sebelum menilai apakah orang lain itu menjadi pelaku atau tidak, harus dulu pertanyakan ke diri tak, sudah bikah dijaga diri tak? Ataukah apakah memang dijaga diri tak atau tidak? Jangan sampai memang selama ini tidak dijaga diri tak, dan tiba-tiba ada orang yang apa-apa hanya orang itu yang salah menitik beratkannya. Membahas mengenai perempuan menjadi korban itu, pasti anggapannya orang pelakunya adalah laki-laki ya. Nah, sedangkan di Bugis itu sebenarnya hampir tidak pernah ada dominasi gender. Yang ada itu dominasi kelas. Tidak pernah ada persaingan gender, yang ada itu persaingan kelas. Persaingan kelas seperti apa yang kita maksud, Kak? Persoalan darah, persoalan Andi, persoalan Arung. Pernah lihat yang istrinya Andi baru laki-lakinya buka yang dianggap berdarah biasa sih. Pasti itu laki-laki ditekan. Tapi apakah ini perempuan ketika misalnya dia menjadi yang dominasi, dia menganggap dirinya menzalimi laki-laki? Kan tidak. Tapi ketika dia yang diperlakukan seperti itu, pasti dia merasa menjadi korban. Tapi ketika dia yang melakukan, dia tidak merasa dan tidak sadar bahwa dia juga pelaku sebenarnya. Sehingga kadang kita ini sebagai perempuan buat standar ganda. Kalau yang salah itu perempuan, ya wajar sih. Tapi kalau yang salah laki-laki menjadi hal yang besar sekali. Padahal kita juga sering dilakukan hal yang sama. Berarti sesuai standar yang sekarang, kalau perempuan yang salah, dia pasti benar. Makanya itu celetukan sebenarnya yang tidak boleh dibiasakan. Karena meskipun itu candaan tapi ketika terlalu sering didengar dan turun ke orang-orang, terdengar juga ke perempuan-perempuan yang seharusnya dengar hal-hal yang menjadi mindset bagi dia, tapi kalau itu yang terdoktrin, pasti sedikit banyaknya itu akan mempengaruhi cara pandangnya. Melihat lagi seperti yang aku bilang bahwa di Bugis itu hampir tidak pernah ada persaingan gender. Yang ada itu persaingan kelas. Membahas ku kembalikan lagi ke budaya Bugis. Kan tadi bahas persoalan darah, persoalan akar rungeng. Di Bugis itu apa pandangan tak mengenai atau pernah dengar mengenai mapendrek dui? Pernah, Kak. Jadi itu di Bugis itu mapendrek dui sebenarnya kan beda mapendrek duinya, beda uang belancanya, lain sumpahnya. Atau meskipun sekarang banyak nih yang orang yang gabung. Jadi sebenarnya itu mapendrek dui dulu itu dilakukan bukan untuk sebagai uang panai, bukan sebagai uang panai yang kita pahami sekarang bilang dipakai belanja, dipakai beli marti. Tidak. Uang panai dulu itu
hanya diberikan kepada ketika perempuan yang dia dutai itu status kelasnya lebih tinggi daripada kita. Jadi dulu itu kalau misalnya saya misalnya Andi, Iya Kak. baru laki-laki yang lamar Kak itu bukan Andi, dan dia tidak kasih Kak misalnya uang panai, dia duduk kalau di pelaminan itu dia tidak duduk di kursi, dia duduk di bawah. Nah makanya uang panai ini yang diberikan sebagai bentuk dia untuk membayar denda, karena dia duduk di sampingnya orang yang beda kelasnya. Makanya dari awal Bugis itu hampir tidak ada dominasi gender, tidak ada persaingan gender, yang ada itu adalah persaingan kelas, persaingan status. Selalu berkutat sebenarnya di situ. Nah, bersyukurnya saya pun begitu, bersyukurnya kita ini hidup di lingkungan Bugis yang tidak menerapkan budaya patriarki sebenarnya, yang dari awal sudah memuliakan memang perempuan dengan adanya sompa, dengan adanya uang panai. Sebagai kesimpulan saja ini Kak, tapi kita kaitkan dengan tadi kan bahas Bugis Ki. Terus dengan bahwa perempuan sebagai korban, itu jawaban iya atau tidak? Perempuan menjadi korban seringkali iya, tapi dalam statusnya bahwa perempuan itu menjadi korban, sedikit banyaknya perempuan itu sebenarnya punya andil kenapa dia bisa menjadi korban, meskipun bukan dengan terang-terangan memberikan izin ke pelaku, tidak, tapi lebih ke cara pandang yang sebenarnya terlalu bias menganggap kebebasan, terlalu bias memandang bagaimana itu kemerdekaannya sebagai perempuan, apalagi anak HMI yang sudah belajar bab 3. Saya beberapa kali dapat perempuan yang sudah dapat bab 3 tiba-tiba keluar basic, misal aneh-aneh kelakuannya, tiba-tiba merokok misalnya, tiba-tiba buka jilbab dengan dalih ini kemerdekaan Kak. Padahal kan bias Ki memandang sesuatu karena tidak mengakar Ki apa yang kita tahu, dan terlena Ki dengan apa yang dianggap biasa sama orang, karena orang benarkan. Sekarang kan lebih banyak yang membenarkan hal yang biasa, bukan membiasakan yang benar. Jadi kalau banyak nih yang melakukan, dianggap itu sesuatu yang benar. Jadi menurut Kak, kalau perempuan itu selalu menjadi korban dan dikaitkan dengan pandangan Bugis, itu pasti iya. Begini, perempuan itu seringkali memang betul menjadi korban. Hanya yang mau ku tekankan di sini sebenarnya mau ku sampaikan ke teman-teman bahwa perlu adanya dikotomi kendali untuk diri kita sendiri. Karena kita saya yakin Kak, teman-teman hati itu paham bagaimana dikotomi kendali sebenarnya. Cuman untuk penerapannya yang menurutku itu belum optimal ke teman-teman semua. Sehingga seringkali apa yang terjadi di diri kita tiba-tiba dilimpahkan ke orang lain. Padahal apa yang terjadi di kita itu kan lebih besar andil tak sebenarnya. Karena kita yang jauh lebih mampu mengendalikan diri kita sendiri. Baik, itulah tadi pembahasan kita mengenai benarkah perempuan selalu menjadi korban dengan narasumber kita. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tuh jadi jangan teman-teman. Apa sih? Kan ini anak selama satu bilang nggak bicara ke aneh, jarang udah misalnya nggak bicara terus. Kenaran terpendirian. Kenapa kalian mesti bicara terus? Tapi kalau perempuan dalam pandangan Bugis kan memang benar-benar dihormati atau tidak? Bah, Iya, itu nih enggak melebih-lebihkan Kak, itu bahwa ratusan tahun sebelum ada feminisme itu kan keadilan tidak mau ada feminisme terbatas. Ratusan tahun sebelum ada teori feminisme, Bugis itu menjaga memang perempuannya, memuliakan. Kan tujuannya feminisme ini untuk memberikan kesetaraan ke perempuan katanya. Gitu. Nah jauh sebelum dia ada, perempuan sudah diperlakukan lebih dari itu di Bugis. lampu-lampu itu bilang menonton Terus jadi capek. kayak